saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang Allah hormati, rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan Allah banyak kenikmatan. Yang paling utama dari kenikmatan itu adalah kita masih diberikan kekokohan iman, kekokohan keyakinan kita semata-mata yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikutinya dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu takwa Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang istiqomah. Amin. Kita wajib selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, karena sesungguhnya para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang terdahulu, salafus saleh adalah orang-orang yang juga bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesyukuran itu memberkahi kehidupan mereka. Maka kita perlu ittiba, meniru, mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka itu, agar kehidupan kita ini juga penuh dengan keberkahan, keselamatan. Kunci utama hidup kita agar terasa nikmat adalah bersyukur. Jadi pendek saja untuk menikmati hidup kita ini sesungguhnya gampang, yaitu dengan cara bersyukur. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, menakjubkan sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu. Jika dia mendapatkan nikmat, asyakara, dia bersyukur. Apabila mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan tidak didapati keduanya itu kecuali pada orang-orang yang beriman. Maka kita mengajak sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang diberi nikmat, bagaimana rasanya nikmat dari Allah? Ucapkan alhamdulillah. Ketika diberikan sakit, iya rasanya sakit ini, alhamdulillah. Seperti pernah kita share video itu di channel kemarin itu. Jadi baik nikmat maupun musibah, ujian Allah yang berikan kepada kita, maka ucapan kita adalah alhamdulillah. Waktu Pak Maman isoman, saya tanya bagaimana Pak kabarnya, sudah hampir selesai isomannya, jawabannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalimat alhamdulillah yang tercermin dari lisan, kemudian berasal dari hati yang terdalam, itu menunjukkan keteguhan kita dan kesyukuran kita, penerimaan kita dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah dan senang itu semuanya dilandasi dengan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan hati kita, menyelamatkan amal kita. Alhamdulillah. Jadi ini terasa pengen berangkat ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hari ini akan meneruskan kembali apa yang sudah kita sepakati bersama, yakni membahas kitab Arba'in An-Nawawi, kitab yang berisi 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai hadis ke berapa Pak? Hadis keempat ya. Alhamdulillah hadis keempat. Nah, sebelum hari raya itu kita akhiri, dan dari Rabu kemarin kita sudah mulai dari Ustaz Mona dan hari raya, alhamdulillah. Dan ini adalah pertemuan kedua setelah hari raya. Pada waktu sebelum kita tidur itu sempat ditanyakan tentang husnul khotimah, waktu saya masih ingat ya, supaya tidak menjadi hutang. Maka pada awal pertemuan ini sebelum kita lanjutkan hadis kelima, akan saya sampaikan dulu tentang husnul khotimah. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kita sudah sering mendengarkan bahwa cita-cita utama dari seorang muslim ketika dia hidup sampai dia menghadap Tuhan nanti adalah di tengah-tengahnya dia akhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah.
Kalau husnul khotimah itu penutup yang baik. Kemudian kalau su'ul khotimah itu penutup yang jelek. Kenapa kita butuh husnul khotimah? Husnul khotimah itu satu cita-cita yang penting untuk senantiasa diraih oleh setiap muslim, dikarenakan salah satunya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sering kita mendengarnya, an-nasu yamutuna ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma'atu. Manusia itu akan mati sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan dia akan dibangkitkan sebagaimana keadaan dia mati. Ini kata-katanya agak balaghah ini ya. An-nasu yamutuna ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma'atu. Manusia akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan nanti di alam akhirat sebagaimana keadaan dia mati. Maka keadaan ketika kita meninggal dunia itu menjadi tolak ukur apakah nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebangkitan yang husnul baik atau kebangkitan yang jelek. Nauzubillah min dzalik. Makanya pentingnya husnul khotimah itu menciptakan atau berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengkondisikan ajal kita nanti ketika di akhir mudah-mudahan husnul khotimah, dan jangan sampai alhamdulillah menjadi yang su'ul khotimah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan peringatan, motivasi kepada kita, jangan pernah berhenti untuk meminta terus, khususnya habis sholat, untuk senantiasa berdoa supaya akhir hidup kita husnul khotimah. Doanya kan kemarin sudah disampaikan ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agama. Maksudnya istiqomah dalam beriman dan beramal soleh sampai menutup usia. Atau dengan doa yang masyhur, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau mendapatkan akhir hidup yang baik, dan meminta perlindungan kepada Engkau akhir hidup yang jelek. Kalau kita bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, sungguh, kalau tidak, yang penting ketika kita betul-betul menghadirkan hati bermohon pada Allah agar Allah mengkondisikan kita husnul khotimah. Ini pentingnya husnul khotimah, dan senantiasa Rasulullah mengambil kita perjalanan senantiasa berdoa meminta. Terkait tanda-tanda husnul khotimah, banyak sekali disampaikan oleh para ulama. Ada yang menyampaikan 5, ada yang menyampaikan 7, ada yang menyampaikan 10. Nah, di antaranya kumpulan dari semua yang disampaikan itu, agar kita bisa mengupayakannya, maka mohon izin saya sampaikan kembali tanda-tanda husnul khotimah supaya kita bisa dalam hidup ini berusaha ke arah sana. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda dari husnul khotimah yang pertama adalah orang itu ketika sakaratul maut, ketika nyawanya akan diambil oleh malaikat Israil, maka dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini menjadi tanda seseorang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa yang kuat sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, detik-detik akhir hayatnya di ajalnya di akhir Allah, kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah, ada jaminan dakhala jannah. Nah, masuk surga itu kan berarti ya sudah jelas dengan husnul khotimah. Meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ternyata mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu ternyata tidak gampang. Pengalaman kita menyaksikan atau mengancani orang yang sakaratul maut,
baik di tetangga-tetangga kita maupun ketika kita di rumah sakit, memang terjadi peperangan antara sifat malaikat dengan sifat syaitoniahnya. Ketika seseorang itu sudah hampir takdir ajalnya datang, akan berperang terakhir, perang hebat. Seseorang itu akan diajak oleh setan sedemikian rupa untuk menjadi teman dia di akhirat. Sehingga kadang-kadang kita yang menemani di sampingnya disuruh mengucapkan la ilaha illallah itu masih terlintas dalam pikirannya itu selain kata itu. Entah kata-kata biung-biung atau ya sesuai dengan kebiasaan dia hidupnya. Kalau hidupnya dia yang negatif-negatif, maka akan terlintas kebiasaan-kebiasaan. Maka ini pentingnya kita kalau menjumpai saudara kita atau keluarga kita yang terlihat tanda-tanda kematian semakin dekat, maka jangan ditinggalkan, kita dampingi. Kalau nggak bisa dampingi, utus orang untuk mendampingi dan mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Mengenai teknisnya ini, ya kita berbeda-beda kondisinya ya. Namun yang perlu perhatian adalah jangan sampai ketika mengucapkan la ilaha illallah itu terkesan menyiksa orang yang sedang sakaraat. Jadi mengucapkan la ilaha illallah dengan cara mengucapkan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu memaksa. Mestinya yang disarankan hanya sekali saja dia bisa mengucapkan dengan sempurna, berhenti, tertunggu sampai benar-benar dia tidak mengucapkan selain itu, maka itu sudah termasuk dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia habis mengucapkan la ilaha illallah belum 1 menit mengucapkan yang kalimat lain, ulangi lagi la ilaha illallah. Tapi setelah mengucapkan la ilaha illallah berhenti, dia tenang, tidak sambat mengucapkan selain itu yang berbau maksiat, maka cukuplah dia sampai ke sakaratul mautnya, maka dia bisa secara dohir bisa terlihat tanda-tanda husnul khotimah. Nah, tentu ini memang tidak mudah ya, sampai seseorang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tentu setiap harinya dia mesti punya amalan-amalan yang istilahnya dia dapatkan, dia istiqomahkan membaca itu. Makanya kita kan setelah sholat itu kadang-kadang dibimbing oleh imam, kadang-kadang sendiri untuk jangan lupa sampai mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini juga bisa dipakai dalam keseharian ketika kita sedang manggur sendiri atau berkendara, kalimat-kalimat thayyibah ini perlu kita ucapkan. Entah itu la ilaha illallah atau astagfirullah ini kita basahi lisan kita dengan kalimat ini. Insya Allah ini akan mengundang kemudian kita dalam menjumpai sakaratul maut. Insya Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda husnul khotimah yang berikutnya adalah muncul keringat yang ada di dahi orang yang sedang sakaratul maut. Meskipun dahinya itu tidak basah kuyup, tapi terlihat ketika dia mengkeram, ketika nyawanya akan dipisah dari jasadnya, maka orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan husnul khotimah terlihat ada keringat yang muncul di dahinya. Kemudian yang berikutnya, salah satu tanda dari husnul khotimah itu adalah seseorang itu ditakdir Allah setelah dia beriman dan beramal soleh. Ini syaratnya memang utama adalah iman dan amal soleh. Kalau tampak tanda-tanda ini, semua tanda-tanda itu tampak dengan dasar iman dan amal soleh, yakni meninggal di malam atau hari Jumat. Di malam atau hari Jumat. Malam Jumat itu adalah Kamis setelah maghrib. Masuknya maghrib hari Kamis itu sudah masuk Jumat. Kapan berakhirnya hari Jumat? Ya, Jumat sore. Setelah maghrib sudah masuk hari Sabtu. Karena Hijriyah Jumat itu dimulainya adalah ketika tertenggelamnya matahari, surutnya matahari. Kalau kita di Masehi itu kan tengah malam 24 gitu. Nanti hitungan hari yang dimaksud dalam kalender kita, kalender Islam, adalah hari Jumat itu dimulai dari Kamis masuk maghrib. Jadi kalau kita menyaksikan ada saudara kita, ada wanita
yang meninggal malam Jumat, Kamis malam Jumat, atau hari Jumatnya sebelum masuk maghrib, kita langsung alhamdulillah berpikir positif. Mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang dijamin. Dijamin apa? Jaminannya adalah akan dijaga Allah dari kesulitan pertanyaan kubur. Akan dijaga Allah dari kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, itu saja tadi syaratnya adalah orang itu senantiasa menjaga imannya dan juga beramal soleh. Kalau kita sangat merinding ya Pak, saya juga kadang-kadang itu yuk meri gitu. Kalau ada orang baik, kemudian kemudiannya atau pas hari Jumat, Masya Allah, itu menjadi satu keinginan bagi orang-orang yang mengerti ilmu tentang husnul khotimah. Maka beruntunglah ya, mungkin ada saudara kita atau teman-teman kita yang kita kenal orangnya baik secara zahir, lalu ditakdir Allah meninggalnya malam atau siang hari Jumat. Itu sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita rangkum dari beberapa pendapat ulama. Kemudian yang keempat, tanda dari husnul khotimah adalah orang itu mati atau syahid di medan perang. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, apa dengan redaksi kalimat yang lain. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat, dengan redaksi yang lain intinya orang-orang yang mati di medan perang ketika membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa digolongkan orang itu mempunyai tanda-tanda husnul khotimah. Bahkan dalam beberapa keterangan dihimpun dari beberapa hadis, orang-orang yang matinya syahid itu akan mendapatkan banyak kemuliaan. Di antaranya saya bacakan di sini, sebenarnya hadisnya hadis yang sudah ke-40-an, tapi kalau beliau menunda informasi ini tentang husnul khotimah, syahid di medan perang itu, dia akan mendapatkan keutamaan yang pertama, diampuni dosanya bersama dengan aliran darah. Orang yang meninggal ketika perang itu akan mengeluarkan darah, maka diampuni dosanya bersama dengan aliran darah. Kemudian yang kedua, diperlihatkan kepadanya kedudukannya di surga, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Kemudian dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian-kengerian atau keterkejutan di hari kiamat nanti. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan perhiasan iman. Perhiasan iman akan dipakaikan kepadanya menjadi ciri khas orang-orang yang terhormat nanti di akhirat. Kemudian dinikahkan dengan hurun ain atau bidadari-bidadari surga. Dan ini yang paling luar biasa, orang yang khotimahnya itu melalui syahid, dia akan bisa memberi syafaat atau pertolongan kepada 70 orang keluarga dan kerabat. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang cita-cita besar orang itu, miskali man aumut syahidan, hidup mulia atau matinya dalam kondisi syahid. Meskipun kadang-kadang secara praktek ini kata-kata syahid ini akan disalahgunakan. Jadi orang yang tidak bersalah, kemudian dia membawa bom gitu ya, di tempat-tempat yang umum, dan macam-macam bom ya, bom melon, bom panci, macam-macam. Kita ini sering berita seperti itu, ini salah. Jadi syahid itu tidak seragam. Kalau dalam beberapa keterangan, syahid itu ada dua secara umum. Ada orang yang syahid dunia dan syahid akhirat. Dia mati dalam kondisi memperjuangkan, terlihat orang berjudi orang seperti orang syahid matinya. Dia misalnya berperang kemerdekaan misalnya, menjadi pahlawan itu kan syahid. Lalu oleh Allah di akhirat dihitung juga syahid, maka ini termasuk syahid yang dibenarkan, syahid yang utama, syahid dunia dan syahid akhirat. Ada yang syahidnya hanya syahid akhirat. Manusia tidak tahu, dia hanya dikuburkan, dimakamkan, dikafani, disolatkan seperti
hanya orang biasa, tetapi ketika masuk ternilai sisi Allah, dia meninggalnya dalam kondisi fisabilillah, dia maka mendapatkan syahid akhirat. Bedanya syahid dunia akhirat dengan syahid akhirat itu, kalau syahid dunia akhirat terlihat ketika perang lalu tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung saja disolatkan dan dikuburkan. Ketika zaman sahabat-sahabat Nabi itu perang dan syahid, mereka tidak dilucuti pakaiannya yang berdarah-darah yang dipakai untuk perang, itu dibiarkan saja, akan menjadi saksi di akhirat kelak. Jadi dibiarkan berdarah, robek dan sebagainya, bahkan tidak dikafani, langsung disolatkan dan dimakamkan. Kalau yang syahid akhirat kita tidak tahu, ya kita ukur seperti hanya orang meninggal dunia, tapi ketika masuk dalam perhitungan Allah, dia ternyata orang yang syahid akhirat, ini luar biasa. Namun yang tidak dihitung dengan syahid adalah yang syahid dunia saja, tapi tidak syahid akhirat. Mungkin oleh orang banyak dianggap, wah ini hebat, ini meninggalnya dalam kondisi luar biasa, tetapi ketika masuk di hitungan Allah tidak berlaku. Karena mungkin dia ketika menjadi pahlawan di dunia itu motivasinya bukan karena Allah, bukan memperjuangkan agama Allah, tapi supaya mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan kehormatan dari manusia. Maka ketika di akhirat nanti akan ditolak sama Allah. Kadzabta, kamu bohong, kamu itu jadi pemberani karena ingin pujian manusia. Sudah dapat kan? Maka di sisiku tidak akan dapat. Nah ini ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, dan ada syahid dunia saja. Dunia akhirat, akhiratnya dia tidak dapat. Dalam keterangan lain, itu dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bisa dikategorikan mati dalam keadaan syahid itu juga tidak hanya dia mendapati akhir hayatnya di medan perang. Dalam keterangan hadis ketika Rasulullah ditanya siapakah syahid itu ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab asyhada'u. Beliau menyebutkan 5 hal. Ini dari keterangan yang perlu kita sama-sama ketahui. Mudah-mudahan di antara kita yang mendapatkan ini termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang pertama, orang bisa masuk ke dalam kategori syahid dan mendapatkan salah satu tanda dari husnul khotimah apabila seorang itu meninggal dalam kondisi terkena al-fatah, kena penyakit ta'un, wabah, terkena penyakit wabah, kemudian dia sudah berupaya mencari kesembuhan, dia tetap sabar, iman, dan soleh, namun ditakdir oleh Allah dia meninggal karena wabah, karena penyakit ta'un. Maka ini juga dikategorikan sebagai syahid dan tentu saja masuk dalam kategori husnul khotimah. Kita juga husnuzan kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang kemarin meninggal hanya apa ya, satu hari kita mengucapkan inayah kepada pemimpin itu akhir-akhir ini. Saya sampaikan ke teman-teman ini, kita ambil kesedihan atau kesedihan, cuma senapir atau kesedihan, kita juga ada tahu kesedihan. Kenapa? Banyak teman-teman kita, ustaz-ustaz, kiai-kiai, tetangga yang beruntun meninggal dunia. Kadang sehari berdua, kadang 3 sampai di WA ke innalillahi. Jadi ucapan innalillahi kita tutup semua informasi adanya innalillahi. Nah ini kita juga dengan masalah pakai penyakit awam itu meninggal dunia. Kemudian ada penyakit mabuk, bentuk penyakit perut, sakit perut yang tidak tertahankan sampai dengan sakit tertahankan itu ajalnya diambil Allah Subhanahu Wa Taala, bisa masuk ke dalam syahid yang diperhatikan nanti. Dan tentu saja masuk dalam husnul khotimah. Kemudian walaupun itu orang yang matinya dalam kondisi tenggelam, tenggelam itu juga bisa. Tapi syaratnya tadi beriman dan beramal soleh. Dia hiasi hidupnya itu dengan menggunakan iman dan soleh. Kok ditakdir meninggalnya walau dan tenggelam, tidak terselamatkan, maka ini sudah bisa masuk ke dalam syahid.
Kemudian soal itu tadi orang-orang yang tertimpa satu yang berat, tertimpa bangunan. Di tempat kita ya dulu gempa itu ya. Gempa itu banyak yang meninggal kondisi tertimpa reruntuhan. Nah, sejenis-jenisnya itu. Maka itu juga bisa masuk kategori syahid seperti yang disebutkan Rasul. Kemudian yang terakhir syahid bisa dilihat. Meninggal dalam rangka yang berada di jalan Allah. Saat bisa dilihat. Bisa berjuang di kalimatillah atau dia memperjuangkan ilmu pengetahuan supaya tersebar ke masyarakat supaya mereka mengenal Allah, meninggal dalam rangka itu dan hatinya kepada Allah, maka dia bisa dinilai sebagai yang utama. Jadi kalau di ranking itu menurut ulama itu yang paling utama yang paling bawah yang satu. Sebenarnya kalau diumumkan juara tiga, dua, dan satu. Nah ini beberapa hal keterangan untuk melengkapi apa yang kemarin sempat kita singgung tentang apa tanda-tanda husnul. Ada lagi orang bisa masuk kategori husnul khotimah ketika meninggal dunia atau wafat setelah benar-benar dia bersabar atas ujian itu. Ya, sakit mungkin, diberi penyakit yang dia sudah ikhtiar, sudah berdoa, tetapi Allah mengkaruniakan dia sakit menahun, dan dari sakit itu kalau dia bersabar, dosa-dosanya akan bersih setiap bersih. Karena dalam surah itu ada dosa-dosa manusia itu yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, tetapi bisa terhapus dengan adanya sakit yang dia terima. Kalau dia sabar, maka dosa itu bisa terhapus dengan sakit yang dia terima dan sabar. Maka ketika meninggal setelah bertahun-tahun misalnya dapat ujian, dia meninggal dunia seperti itu, ini juga bisa mempunyai potensi mendapatkan tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian orang yang riba, orang yang berjaga di perbatasan fisabilillah. Dan dulu masa perang itu ada yang tidur, ada yang berjaga kalau perangnya sampai bermalam-malam. Nah, jaga perbatasan atau riba itu juga ditemukan riwayatnya sebagai tanda husnul khotimah. Dan yang terakhir pada waktu orang itu bisa mendapatkan tanda husnul khotimah meninggal dalam keadaan beramal soleh. Ini yang kita semuanya punya kesempatan meninggal dunia, wafat, datang ajal ketika kita sedang beramal soleh. Masya Allah. Ini makanya kita diminta terus membiasakan yang baik, beramal yang soleh. Siapa tahu memerintahkan malaikat Israil mencabut nyawa kita saat itu kita sedang beramal soleh. Pas masjid sujud peraisokan. Ada tak? Pernah dengar ya? Pak, salah itu Miftah al-Ghazali dijadikan sujud, ya sujud sholat badiah ya, sujud peraisokan badiah. Sudah ajarnya diambil nomor satu. Nah ini dalam keterangan hadis orang kalau meninggal dalam kondisi sholat, maka sepanjang sebelum hari kiamat ketika sudah selesai kubur, dia dihitung di kuburnya itu sholat sujud terus selamanya. Ketika nanti dibangkitkan, maka dia akan mengucapkan sami Allahumma hamidah. Kejadian sambil menunggu hari kiamat sujud terus dalam kondisi beribadah. Maka Allah akan mendatangkan rahmatnya, mengampuninya, husnul khotimah, dan selanjutnya akan dihadiahi surga. Begitu juga orang-orang yang ketika berhaji pakai pakaian ihram, kok meninggal dunia di sana, maka ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka dia akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Menjalani terus. Maka ini menjadi satu cita-cita kita sambil saya kasih nama soleh itu sangat luas membantu memenuhi hajat saudara kita di amal
amal soleh, membaca Quran amal soleh, sedekah amal soleh, bangun tidur tidak ada pikiran yang kasar kepada manusia tidak amal soleh, dan seterusnya. Yang paling banyak kesempatan itu memenuhi hajat saudara kita. Sekarang banyak orang yang banyak kesulitan, kita bantu dengan semampu kita. Yang penting itu tidak bermaksiat kepada Allah, itu juga amal soleh. Dan kondisi kita dalam keadaan amal soleh itu kita berdoa, insya Allah mendapati tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian Bapak dan Ibu untuk melengkapi husnul khotimah yang kemarin sempat kita singgung dan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan penjelasan. Saya itu membaca yang namanya sholawat mohon husnul khotimah dengan doa husnul khotimah. Itu bagaimana persamaannya Pak? Sholawat mohon husnul khotimah. Sholawatnya sholawat biasa. Ya. Sholawat lalu ini ya. Yang tadi disebutkan yang doa husnul khotimah. Ya. Itu apa sama atau ada perbedaan? Tidak sama. Lalu tadi yang kedua masalah meninggal setelah hari Jumat. Hari Jumat itu adalah tadi dikatakan dari malam Jumat sampai jam Jumat sampai jam waktu maghrib. Kalau misalnya itu buat anak itu meninggalnya atau maksudnya itu jam 11 malam itu masih termasuk Jumat atau tidak. Lalu yang terakhir yang tadi disebutkan yang terakhir tadi masalah meninggal dalam beramal soleh. Meninggal dalam beramal soleh. Ya itu yang saya mengajukan penjelasan Pak. Ya, tidak masalah. Yang terakhir apa itu lupa. Akhirnya pas ke sana. Orang lupa itu mampu. Apa yang atas selawat atau doa itu? Oh iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Haji beliau bertanya mengenai mendapatkan satu amalan saya meninggalnya husnul khotimah memberi sholawat. Sholawat itu doa. Sholawat itu doa. Bahkan orang itu kalau tidak bisa berdoa, cukup dengan sholawat saja itu sudah luar biasa. Ya, itu ada kesannya di zaman Nabi. Ya. Saya tidak akan berdoa kecuali saya bersholawat kepada Allah. Kalau istiqomah dengan itu, jamin Allah mendapatkan ampunan. Jadi menyebut kata Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami perjelasnya itu ucapannya kalau sholawat sholawat mohon husnul khotimah. Itu setahu saya itu membaca masuk ke salam. Itu ada rumah. Dari yang dia belum yang tadi doa husnul khotimah itu saya mohon diberi biasa kata-kata kita amalkan kalau itu. Sholawat itu dalam etika terhadap berdoa itu menjadi pendahuluan mengantar supaya doa kita dijawab Allah karena menyebut kekasihnya Allah Muhammad SAW. Nah, seorang manusia sudah dijamin masuk surga dan memberi syafaat kita di hari kiamat. Kok kita hantarkan doa-doa hajat kita itu dengan menyebut nama kekasihnya? Itu kan kita numpang menggunakan nama beliau. Nah, yang kita minta kan Allah kok disebut kekasihnya atau orang yang dicintai ke bawah itu. Maka sebetulnya kita membaca sholawat sendiri itu sudah doa. Dan Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi beberapa tanda husnul khotimah itu bukan jalan utama, tidak ada jalan lain itu bukan. Jadi masih banyak jalan-jalan kita mendapatkan husnul khotimah. Ini hanya beberapa yang kita sampaikan saja, yang kira-kira lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita raih. Di antara yang 7 atau 10 tadi itu masih banyak
upaya-upaya untuk meraih husnul khotimah. Dan itu semuanya rahasia Allah sesungguhnya. Itu semuanya asrar, rahasianya Allah SWT. Allah menghendaki seseorang itu husnul khotimah dengan amalan-amalan yang mungkin remeh. Seperti begini. Jadi orang itu ada yang ahli maksiat, tetapi dia sudah mulai detik itu dia ingin bertobat kepada Allah SWT. Lalu dia menempuh satu jalan, ingin mendapatkan ilmu pertobatan, bertemu dengan seseorang misalnya untuk menyampaikan pertobatan itu, minta ilmu agama untuk membimbing dia mengerjakan amal soleh. Belum sampai ke tempatnya yang dia tuju, meninggal dunia. Oleh Allah diberikan rahmat, bisa masuk surga, dan itu kan husnul khotimah. Ada tobat, tapi tobatnya diterima oleh Allah SWT. Apalagi orang yang sudah beramal soleh, kok kemudian diiringi dengan pertobatan. Memang dari pertama intinya adalah kita iman amal soleh, kita senantiasa bertobat kepada Allah, mengatur, lalu mengerjakan amal. Jadi sholawat itu doa. Dan kalau kita tambah lagi dengan doa-doa yang spesifik itu akan lebih baik. Jadi sholawat itu kalau kita rasakan ketika berdoa itu memang satu menciptakan kondisi khusyuk, sejak awal. Jadi kalau kita berdoa itu langsung Allahumma gitu, rasanya itu langsung hatinya itu kurang persiapan. Jadi alhamdulillah di awal yang alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan kalimat yang lain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu sebetulnya pelan-pelan menghadirkan kemantapan hati atas permintaan yang akan kita berikan kepada Allah. Dan itu memang dibahas ketika berdoa ada hamdalah, ada sholawat, terus ditutup juga setelah doa dengan sholawat. Nah, jadi itu mengkondisikan hati. Dan sholawat itu banyak sekali manfaat. Cukup ya, tadi yang kami ya istilahnya membaca sholawat mohon husnul khotimah. Itu penjelasan itu barang siapa yang melaksanakan mohon sholawat mohon husnul khotimah ba'da maghrib diamalkan 10 kali gitu. Ada yang membaca di keterangan itu, maka orang itu akan dimasukkan surga gitu. Itu apakah ya memang demikian atau bagaimana Pak? Ya, kalau sholawat dan zikir itu memang perintahnya Rasulullah dan zikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita mampunya 10 zikirnya 10, sholawat 10 kali, kita mampu sholawatnya 1000 kali, mampunya 100 kali, 100 kali, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ada membebani hitungan itu adalah untuk memantapkan kita. Kalau kita 10 kali semua itu insya Allah ya, sudah usul nyambung pada Allah kan. Kita berdoa itu intinya adalah tersambungnya dari kita pada yang kita menyukai. Karena kita terjebak pada hitungan, walaupun hitungan itu pun diperkenankan. Nabi juga mengajarkan kita habis sholat itu hitungan subhanallah kita 33 kali, alhamdulillah, kemudian Allah Akbar 33 kali. Tapi selain yang Nabi contohkan itu, hitungan-hitungan itu adalah sebenarnya untuk dalam rangka kalau kita mengucapkan doa itu, koneksi hati kita kepada yang kita minta itu terjalin. Jadi namanya apa? Namanya usul ya. Kita betul-betul nyambung koneksi. Kalau kita 1 kali sholawat langsung nyambung karena bersih hati, tidak ada motivasi lain, tidak ada gangguan, tidak ada dosa, itu cukup. Tapi kalau belum tersambung kita tambah lagi dengan sholawat berapa kali. Itu rahasia yang ditentukan oleh para pendahulu kita. Kenapa diminta 100, kenapa diminta 1000? Karena koneksi seseorang kepada Allah ketika dia meminta ini beda-beda. Ada yang halangannya itu 1 tembok, ada yang halangannya 5 tembok, ada yang 10 tembok. Tapi kalau orang itu tanpa halangan, sekali langsung klik, ya insya Allah sudah terbuka ya hijabnya. Ya, tidak ada kekeliruan dengan hitungan itu ada kebijaksanaan dari para pencipta hitungan itu dalam rangka
maka seseorang itu tersambung hatinya kepada Allah. Karena kita sebagai manusia minta pada Allah itu bisa kan? Ya. Minta supaya kita nanti kalau mati berkurban khotimah. Minta bisa. Ya. Mintanya pada Allah. Ya. Kita pada siapa-siapa. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza apabila sa'alaka ditanya untuk Muhammad, ya, sa'alaka ibadi anni, engkau ditanya tentang aku, jawablah inni qarib, sesungguhnya Allah dekat. Jika Allah tidak ada, aku akan mengabulkan, mengijabahi orang yang berminta kepadaku. Tidak ada, asalkan dia minta sungguh-sungguh. Baru minubi dan beriman kepadaku dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah itu dekat sekali dengan kita. Tapi kadang-kadang, nah ini karena kita ini menjowo ya, dan etika kita dalam beragama, terus sudah masuk tasawuf dulu, etikanya tinggi, maka kadang-kadang kita sungkan, ya Allah, saya itu kotor ya Allah. Mau minta kepada itu kok rasanya berat. Saya harus melalui perantaraan. Maka perantaraan menyebutkan asma-asma orang yang soleh. Nah itu bisa jadi jalan tempuh juga. Tapi sesungguhnya prinsipnya Allah itu as-sami. As-sami, Allah itu maha mendengar. Bahkan yang tidak kita ucapkan pun itu Allah tahu, terbesit dalam hati kita. Walaupun ini juga tidak boleh kemudian kita pahami mentang-mentang, ya Allah, Engkau kan maha mendengar, Engkau maha tahu isi hati, Engkau bisa membaca hatiku. Ya sudah, kabulkan apa yang ada dalam hatiku. Jangan dibawa dulu kan lama juga. Jadi kita tetap rintik. Semakin cerita kita itu keras, maka Allah akan semakin menurunkan jelas pengabulannya. Jadi memang urusan doa ini memang satu keterampilan yang perlu kita pelajari terus. Seperti kalau kita berdoa itu diminta oleh para ulama itu seperti bayi nangis, wong tuanya rakyatnya diseroknya mana nangis ya. Nah sesuai wong tuanya datang. Nah kita kalau berdoa itu seperti bayi nangis ini bapaknya orang tahu, ibu orang tahu, terus diseroknya mana tambah kecil ya. Akhirnya kan tiba. Nah seperti yang kita berdoa, ya Allah, aku berdoa Allah kabul kurang tenanan itu, kurang sungguh-sungguh. Nah ini salah satu cara untuk kita berdoa pada Allah SWT. Insya Allah menarik dari Asmaul Husna ini Pak. Yang belajar tadi saya palingan lama. Itu misalnya yang sudah pernah haji, itu tadi kalau meninggal kayak ekornya itu dipasokkan itu bisa boleh. Ya boleh. Itu menjadi kapan ya? Nah, boleh. tadi menurut penjelasan Pak Imam, yang kalau meninggalnya itu di Mekah atau di Madinah itu memang ada penjelasan sudah Anda membaca bahwa bisa dikafani dengan kain ikhramnya itu, tapi rambutnya jangan ditutup. Yang akhirnya kita nanti pada hari kiamat akan membaca labbaik. Nah itu kalau meninggalnya itu di mata di Madinah. Tapi kalau di biasa seperti ini, seperti tadi bisa dilaksanakan lama. Tidak ada jaminan tapi boleh dilaksanakan. Tidak ada jaminan besok mengucapkan talbiyah tetapi boleh dilaksanakan. Nah dari itu, misalnya orang tua kita pernah haji, punya pakaian ihram yang dia rawat, yang pesan pada anak-anaknya. Sesuatu yang meninggal dikafani kain ihram, siap boleh dilaksanakan. Sakit mawar. Tetapi itu tadi rahasia Allah, kita nggak bisa menjamin apakah ketika dibangkitnya dia talbiyah atau tidak. Gitu? Karena kita nggak tahu isi hati betul-betul terawat nggak, mabrur nggak, hajinya terjaga nggak terus menerus sampai akhir hayat, tidak tahu. Maka yang tadi saya sampaikan itu, Bapak Ibu, ini adalah tanda-tanda secara zahir kita bisa mengupayakan, tapi selebihnya itu adalah rahmat karunia Allah SWT. Kita hanya bisa melakukan upaya semaksimal mungkin. Ini belum menyampaikan hadis yang kelima ya, sudah rampung. Hadisnya yang kelima pendek. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang.
datang gitu. Walaupun kita tidak meneruskan hadis yang kelima, mudah-mudahan yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat, jadi ilmu dan bisa kita laksanakan. Pertama kita nanti pada saat panggil Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ini di bawah inna nasabah husnul khotimah, husnul khotimah, bawah inna nasabah husnul khotimah, husnul khotimah, ya Rabbil alamin, sabbi qalbi ya Rabbil alamin, sabbi qalbi ini, ya Rabbil alamin, sabbi qalbi ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya itu kok bakal-bakal mau bikin, saya itu